Jika manusia tidak lagi diperlukan, maka tentu saja sistem tidak akan berhenti. Kekosongan selalu diisi. Kalau manusia dikeluarkan, harus ada penggantinya. Hari ini, pengganti itu bukan satu benda saja, tapi kombinasi mesin, algoritma, pusat data, robot, dan otomatisasi. Kita menyebutnya AI, atau teknologi, atau revolusi digital. Masalahnya, banyak orang membayangkan digital sebagai sesuatu yang ringan dan awang-awang non jauh di angkasa. Seolah-olah ketika kita pindah ke cloud, beban dunia ikut menguap. Seolah-olah tidak ada realitas fisiknya. Nyatanya, beban yang dulu ditanggung tubuh manusia sebagai pelaku produksi utama, sekarang dipindahkan ke tubuh planet bumi. Kalau manusia dikeluarkan dari sistem, maka kita harus bicara soal pengganti fisiknya. Apapun yang menggantikan manusia harus punya tempat berpijak di dunia nyata. Dan tempat pertama yang perlu kita lihat adalah yang paling sering disalahpahami, cloud. Mari kita mulai dari hal paling dasar. Cloud itu bukan awan. Cloud itu gedung. Gedung besar, gedung mahal. Gedung yang isinya ribuan rak server, kabel setebal lengan, pipa pendingin, trafo listrik, dan generator cadangan sebesar rumah. Satu pusat data AI skala besar hari ini dengan mudah menarik daya 100-500 MW secara konstan setiap detik, 24 jam sehari. Supaya skalanya terasa, rata-rata satu rumah biasanya pakai listrik sebesar 10 kWh per hari. Jadi 100 MW itu kira-kira cukup untuk memberi listrik ke sekitar 80.000 sampai 100.000 rumah. Pusat data ini juga nggak hidup cuma 8 jam kayak orang kantoran, tapi hidup 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa istirahat. Kenapa tanpa istirahat? Karena AI tidak punya jam kerja. Permintaan datang dari seluruh dunia, sepanjang waktu. Ketika satu benua tidur, benua lain bangun. Bebannya rata, stabil, dan konstan. Ini mimpi buruk bagi jaringan listrik, tapi untung besar bagi penyedia komputasi. Listrik sebesar ini pastinya datang dari berbagai macam pembangkit. Karena kebutuhannya yang masif, mau pembangkit itu disebut hijau, transisi, atau bersih, tetap saja diperlukan. Karenanya, ada beton, baja, tembaga, dan tanah yang harus dibuka dan diproses untuk membangun semua infrastruktur ini. Namun listrik saja belum cukup menjelaskan bebannya. Karena setiap watt yang masuk ke mesin tidak pernah hilang begitu saja, tapi berubah bentuk. Dan bentuk akhirnya hampir selalu sama, panas. Disinilah cerita AI mulai benar-benar bersinggungan dengan air. Komputer itu bodoh dalam satu hal, ia tidak bisa menahan panas. Semakin kuat komputernya, semakin besar panas yang ia hasilkan. Chip AI modern bekerja pada daya yang sangat tinggi dan kepadatan energi yang ekstrim. Panas ini tidak boleh menumpuk, karena kalau menumpuk, chip mati. Disinilah pendinginan menjadi isu utama. Pendinginan bukan fitur tambahan, pendinginan adalah jantung sistem. Dan pendinginan paling murah, paling efektif, dan paling mudah diskalakan adalah air. Pusat data AI modern bisa menghabiskan jutaan liter air per hari, bukan per bulan, per hari. Air ini harus cukup bersih agar tidak menyumbat pipa, tidak meninggalkan mineral, dan tidak merusak sistem. Dalam banyak kasus, air ini diproses dulu, dipakai, lalu dibuang sebagai uap atau air panas kualitas rendah. Dalam laporan lingkungannya, Microsoft mengakui bahwa konsumsi air global mereka melonjak sekitar 34% hanya dalam 1 tahun, mencapai sekitar 6,4 miliar liter. Lonjakan ini bukan karena orang-orang tiba-tiba haus atau mandi besar tiap hari, tapi karena pusat data dan AI. Ada estimasi yang cukup terkenal yang menyebut bahwa setiap 10-50 prompt ke model bahasa besar secara tidak langsung mengonsumsi sekitar setengah liter air untuk pendinginan. Angka ini bukan sihir ya, ini hasil pembagian total konsumsi air dengan total interaksi. Jadi setiap kali kita bilang, cuma nanya AI doang, secara fisik sistem tetap bekerja, air tetap diambil, panas tetap dibuang. Tapi sayangnya, air cuma salah satu input yang terlihat. Di balik aliran air itu, ada hal yang jauh lebih permanen dan jauh lebih sulit diganti. Untuk memahaminya, kita harus berhenti melihat AI sebagai software dan mulai melihatnya sebagai kumpulan logam yang dipadatkan. Sekarang kita bicara chip. Chip AI kelihatannya kecil, beratnya bahkan nggak sampai 1 kilogram. Chip AI tidak hidup sendirian,
tapi berada dalam ekosistem server yang sangat material intensif. Server AI modern saat ini butuh jauh lebih banyak tembaga dibanding server 10 atau 15 tahun lalu. Jalur dayanya juga lebih tebal, kabelnya lebih banyak, dan otomatis pendinginannya juga lebih kompleks. Masalahnya bukan cuma jumlah tembaga, masalahnya adalah kualitas tembaga yang tersisa di bumi. 100 tahun lalu, kadar tembaga dalam biji tambang bisa 3–4%. Artinya, dari 100 kg batu, 3 atau 4 kg adalah tembaga. Hari ini, di banyak tambang besar, kadarnya sudah di bawah 0,5%, kadang hanya 0,3%. Artinya apa? Artinya, untuk mendapatkan 1 ton tembaga, kita harus menggali, menghancurkan, dan memproses lebih dari 200 ton bebatuan. Dan batuan hasil proses ini tidak hilang begitu saja, tapi jadi limbah tambang, tailing, debu, dan air asam. Semua itu butuh energi tambahan untuk ditangani. Dan ini baru tembaga saja. AI dan robot juga bergantung pada rare earth mineral seperti neodymium dan dysprosium untuk motor-motor dan sistem presisi. Logam-logam ini tidak langka secara geologi, tapi tersebar sangat tipis dan sering bercampur dengan unsur berbahaya. Untuk mendapatkan sedikit logam, kita harus memindahkan sangat banyak tanah, belum lagi proses refiningnya yang sangat tidak ramah lingkungan. Ketika semua logam sudah dirakit jadi mesin, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana semua ini bisa tetap menyala? Disinilah angka-angka menjadi tidak nyaman, karena energi adalah satu-satunya input yang tidak bisa dipalsukan. Sekarang kita bicara energi, karena disinilah banyak janji runtuh. Satu rak server AI generasi terbaru bisa mengonsumsi sekitar 120 kW. Itu satu rak, bukan satu gedung. Satu rak saja setara dengan konsumsi puluhan rumah tangga secara bersamaan. Pusat data punya ratusan sampai ribuan rak seperti ini. Training model AI besar diperkirakan menghabiskan puluhan gigawatt hour energi. Ada estimasi yang menyebut training GPT-4 membutuhkan sekitar 50 gigawatt hour. Untuk pembanding kasar, itu setara dengan listrik yang dihasilkan satu reaktor nuklir kecil yang berjalan penuh selama sekitar 2 hari. International Energy Agency memproyeksikan bahwa konsumsi listrik pusat data global akan berlipat ganda dalam waktu dekat, mencapai sekitar 1000 terawatt-hour per tahun. Angka ini kira-kira setara dengan menambahkan konsumsi listrik satu negara industri besar ke jaringan global. Masalahnya sederhana, energi terbarukan tumbuh secara bertahap. Permintaan AI tumbuh secara eksponensial. Selisihnya selalu ditutup oleh sumber energi yang sudah ada. Bukan soal niat baik, tapi soal kecepatan pembangunan dan fisika jaringan listrik. Sampai di sini, kita baru bicara tentang mesin yang menggantikan otak manusia. Tapi ceritanya belum berhenti ya, karena ketika manusia dianggap tidak lagi efisien secara kognitif, langkah berikutnya selalu sama, menggantikan tubuhnya juga. Sekarang kita kembali ke manusia. Manusia dianggap lambat, mahal, dan tidak konsisten. Robot dianggap solusi. Tapi jarang dibicarakan biaya metabolik robot. Manusia makan nasi, gandum, jagung. Itu sistem biologis terbarukan. Robot makan baja, aluminium, litium, grafit, dan rare earth mineral. Itu sistem ekstraktif. Satu robot industri bisa mengunci ratusan kilogram logam ke dalam bentuk yang sulit diperbaiki dan sulit didaur ulang. Baterainya punya umur, motornya punya magnet permanen. Tapi kalau rusak, seringkali lebih murah mengganti daripada memperbaiki. Ada proyeksi yang menyebut bahwa untuk menggantikan ratusan juta pekerja manusia secara global, produksi litium harus meningkat hingga ribuan % dalam beberapa dekade. Grafit juga demikian. Ini berarti tambang baru, lokasi baru, konflik baru, dan limbah baru. Kita tidak menghemat tenaga kerja. Kita memindahkan beban dari tubuh manusia ke permukaan planet bumi. Dan disinilah semua optimisme biasanya berhenti dibicarakan. Karena setiap sistem fisik, seefisien apapun ia diklaim, selalu punya akhir masa hidup. Pertanyaan selanjutnya adalah, kemana sisa-sisa sistem fisik ini akan pergi? Perangkat keras AI tidak dirancang untuk bertahan lama. Ia dirancang untuk bersaing. Ketika generasi baru keluar, generasi lama menjadi tidak ekonomis, meskipun masih berfungsi. Dunia hari ini menghasilkan lebih dari 60 juta ton sampah elektronik bertahun. Kurang dari seperempatnya yang tercatat didaur ulang dengan benar. Sisanya berpindah tempat. Seringkali ke negara yang tidak punya kapasitas pengelolaan limbah berbahaya.
Perangkat ini mengandung timbal, kadmium, merkuri, dan senyawa lain yang tidak menghilang. Mereka tetap ada di tanah, di air, dan di udara. Siklusnya konsisten. Kita menggali bumi secara brutal, menggunakannya sebentar untuk komputasi, lalu menguburnya kembali sebagai limbah. Jadi kalau kita tarik garis lurus dari awal sampai akhir, gambarnya menjadi jauh lebih sederhana dari semua jargon teknologi. Ini bukan cerita tentang kecerdasan buatan, ini cerita tentang neraca fisik dunia, dan siapa yang membayarnya. Kalau semua narasi tentang kemajuan kita buang, yang tersisa hanya neraca fisik. Manusia dikeluarkan dari sistem produksi karena dianggap bermasalah, dan mesin dimasukkan sebagai solusi. Namun mesin menuntut energi, air, logam, dan tanah dalam skala sangat masif, yang tidak pernah diminta oleh tubuh manusia. AI bukan makhluk pintar yang melayang di udara. AI adalah mesin konversi. Ia mengubah tanah menjadi logam, logam menjadi mesin, mesin menjadi panas, panas menjadi data, dan data menjadi limbah. Di titik ini, pertanyaannya bukan lagi seberapa canggih teknologinya. Pertanyaannya adalah, siapa yang menguasai tanah, air, dan energi yang membuat semua ini mungkin?